Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kejadian 3. Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? Antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Itu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara itu engkau tidak dan ada. perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan keturunannya. Itu bukan dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan dosa waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu Tuhan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan. Di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau sih Bung Juma. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya, karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi kalau Anda mengatakan Anda ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada, berarti Anda ini keturunan setan yang membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu debu. Dan itulah debu, itu yang debu. dialami manusia. Yang saya tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Debu tanah. Keturunan debu Adam yang saya tanah. minta. Di mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati mengutuk. dan kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil. Nggak Jangan usah. cocokologi. Tanpa dalil Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil. Jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan. Karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya berasmi. Kalau di dalam agama Kristen, berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan saya. Kali ini jahat. dengarkan. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Begitu, Lalu Yesus kemudian dijadikan sebagai penebusan. Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang, kemudian menebus dosa. Agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus.
Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengalami kematian. Sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo. Pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih resmi. Kristusmu sudah ada di dalam kamu. Lengket kayak perangko. Tapi apa? Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhmu mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan karena dia Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen. Menebus dosa. Sepakat. Nah, Dinda Faruk, Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Menebus dosa. Roma 8 nomor 10. Nah, itu dia. Aku belum baca sebentar Bang. Tetapi jikalau ya, baca silakan baca. Tetapi jika jadi apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang onde-onde yang ditebus. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa. Ya, memalukan. Udah bubar. Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo. Masih mau kau datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan. Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis.
Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut. Siap, Masya Allah. Kita sapa nih, baru bergabung dulu Bang Anda. Ada si Flocky Boy. Halo Flocky Boy, selamat bergabung Flocky Boy. Flocky Boy. Ya. Flocky Boy. Ya, halo Flocky. Ya. Ya, Islam Kristen. Privasi Bang. Kalau memang privasi, ngapain kau naik ke atas Dinda? Aduh. Oh, siapa? Kalau privasi, udah kau bungkus aja imanmu itu dengan tiga kain warna-warni, kau ikat pakai karet, simpan dalam celana dalammu. Privasi. Sekali lagi saya tanya, Islam Kristen Dinda? Privasi. Flocky. Ya udahlah, simpanlah ya. Simpan dalam celana dalammu. Privasi tapi naik ke atas. Oke, si cinta minta naik lagi. Rasmi. Ya. Ini aku mau nanya ini. Roma 8 nomor 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, sekarang kamu hidup dalam daging apa hanya dalam roh? Di dalam dalam ibadat. Oke. Kita berusaha selalu di dalam roh ya. Karena buah-buah roh tercatat di Galatia, buah-buah roh itu Yang saya tanya, karena roh itu ada. Rasmi, dengar dulu. Rasmi, Ada. yang saya tanya sekarang ini, kamu hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging? Tadi roh Kristus ya, roh Kristus. Dengarkan saya baca. Sebentar, dengarkan saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pertanyaan saya, sekarang kamu hidup di dalam apa? Di dalam roh. Jadi dagingmu mana? Ya, karena kekristenan mengajarkan untuk mematikan keinginan daging. Siapa mematikan keinginan daging kok? Semua yang diinginkan dagingmu Kristen. itu kau makan semua. Yang diinginkan dagingmu itu kau ikuti semua. Dagingmu mau balok, kau minum balok. Minum tua, whisky, vodka, semua kau mau. Babi, anjing, asu, padale, kuda nil, singa, biawak, kecoa. Semua kau penuhi keinginan dagingmu itu. Munafik kali kau jadi manusia. Orang-orang yang tidak memenuhi keinginan dagingnya itu adalah umat Islam yang diharamkan, dia nggak sentuh. Kalian semua yang kalian diharamkan di dalam agama Yahudi, kalian makan semua. Bahkan makan manusia pun kalian boleh. Banyak cerita si penipu ini, anak-anak setan semua ini penipu. Oke, maka dengar dulu ya. Kalau cerita tentang makan itu bukan. Berarti waktu perang salib begitu ya, dihalalkan. Kenapa di mute? Silakan, Yesus, makanya dengar dulu. Kalau tentang makan itu bukan keinginan daging. Dengar kata Yesus ya. Aku akan makan bersama engkau dan Abraham di sorga.
Itu kalau cerita tentang makan. Tetapi kalau tentang keinginan daging ataupun buah-buah dari daging, coba baca di Galatia 4. Daging itu adalah itu dia sihir, jahat, gitu-gitu dia ya. Tapi kalau buah-buah dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itulah buah-buah roh. Itulah yang yang kamu bacakan tadi, Nora. Jadi kita itu harus hidup dengan di bawah roh. Jadi buah-buah roh Sekarang itu yang ini aku kau bacakan hidup di tadi. dalam apa? Di dalam gitu, roh. Di dalam Nggak roh. gitu. Enggak gitu. Sekarang tidak Nah, rasmi. Ketika makanya- dengar dulu tidak rasmi. Tidak resmi. Ketika kau makan, yang tenang daging kau atau roh kau? Makanya sudah kukatakan tadi, kalau masalah makan itu tidak dikatakan keinginan daging, karena di surga juga makan. Kata Yesus. Jadi "Aku makan itu akan keinginan makan. siapa rupanya? Aku akan makan dengan engkau bersama Abraham Makan itu di keinginan surga." siapa rupanya? Mulai Tidak gila ada ini, mulai gila dimasukkan, ini. tidak ada dimasukkan ke keinginan apa. Belum kalau ada tentang orang makan. mati, belum Oke. ada pernah kita dengarkan ada orang mati minta nasi, belum ada. Ya minta nasi itu orang hidup karena dagingnya mau. Rohnya, Sekarang makan bukan rohnya keinginan minta daging. nasi. Betul-betul anak setan bebas ngomong. Rohnya Anak minta setan nasi. bebas ngomong. Masa Sesuai makan ayat, bukan keinginan sesuai daging? data. Sesuai data. Mana ceritanya? Jangan fitnah. Belum pernah saya Sesuai mendengarkan data. terjadi kemudian ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena 3 mayat keluar dari kubur minta nasi. Nggak ada itu. Jadi orang itu minta nasi karena memang dagingnya yang membutuhkan. Orang kalau sudah mati daging nggak makan lagi. Alamak, inilah akibatnya kalau menyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja kan. Capek sama Rasmi. Tadi Rasmi mana dalilnya? Anda mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Dari situ awalnya kalian itu ketahuan. Ingat ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan setan dan keturunan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Adam dan Hawa. Hari ini di antara Islam dan Kristen, siapa yang memfitnah Adam dan Hawa? Islam atau Kristen? Disitulah kita lihat bahwa dia adalah keturunan setan. Yang membela Adam dan Hawa itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi yang memfitnah kemudian menjelek-jelekkan Adam dan Hawa itu adalah keturunan setan. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada manusia yang anak-anak iblis. Al-Quran juga mengatakan itu, minal jinnati wan nas. Setan itu, penyesat itu ada dari keturunan jin dan manusia. Jadi tidak salah kemudian ketika Yesus menuduh orang-orang yang mau menyalibkan Yesus sebagai anak-anak setan. Juga orang yang memusuhi Adam juga adalah anak-anak setan. Jadi jelas itu, saudara Rasmi, tolong direnungkan dulu itu. Apakah kemudian Anda berada pada kubu Adam dan keturunannya atau Anda berada pada kubu setan? Kalau Anda mengatakan Anda berada pada kubu Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Kalau Anda mengatakan Anda tidak membenci Adam, tidak membenci Hawa, kenapa Anda kemudian menerima doktrin pembodohan dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa Anda kemudian menjelaskan, menguraikan, bahkan secara kelompok turun-temurun 2000 tahun, memfitnah Adam begitu keji dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Anda ini keturunan manusia atau keturunan kecoa? Anda keturunan kecoa Anda ini, bukan keturunan manusia Anda ini. Jawab itu dulu, saudara Rasmi, jawab itu dulu. Jangan sok paten, sok cantik, sok anak-anak Tuhan, anak-anak apa pula kau. Coba tunjukkan dulu dalilnya, Adam itu mewariskan dosa, silakan. Oke, saya jawab. Adam dikutuk karena pelanggaran. Nah, Anda katakan tadi Anda dikutuk mati itu karena ketentuan Tuhanmu. Dalil. Kenapa Tuhanmu menentukan Dalil. kalian mati tanpa suatu kesalahan? Dalil.
Ya, ya itu tadi Anda yang menyatakan itu ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu menentukan Anda dimakan cacing? Dalil, jangan ngaco. Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang mematikan manusia. Usianya cuma 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia, sebab mereka hidup hanya 120 tahun. Berarti Tuhan sudah menentukan 120, meskipun tidak sesuai dengan fakta. Begitu Rasmi. Kau ganti nama aja lah, jangan Rasmi, nggak bagus. Rak telur aja, rak telur. Itu lebih cocok. Rasmi terlalu bagus, rak telur aja, telur busuk. Amporo. Nggak ada otak, nggak ada ilmu. Naik lagi dia. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalil. Jangan bergeser kemana-mana dulu. Tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Ya, karena terjadi kepada kita, ya. Sekarang Anda jawab dulu, kenapa Tuhan Anda membuat Anda mati dimakan cacing? Busuk, bau bangkai, kenapa? Tanpa kesalahan. Baca Wahyu. Jawab dulu. Wahyu 13 nomor 10 kau baca, Rasmi. Wahyu 13 nomor 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang apa ditentukan untuk dibunuh, ia harus dibunuh. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang. Yang menentukan untuk dibunuh itu siapa? Kejahatan ditentukan oleh siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 ini yang menentu. Aku akan mengadakan. Yang mengadakan ini siapa? Permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Ya Tuhan lah. Bukan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah mana dosa warisnya ada mana? Kenapa kau fitnah? Kenapa kau bermusuhan dengan Adam? Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Keturunanmu, di situ iblis, di situ Adam, Hawa. Nah sekarang kamu berdiri dengan memfitnah Adam. Pertanyaannya, kamu ini keturunan siapa? Kalau keturunan Adam nggak mungkin. Umat Islam jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Dia diampuni dosa-dosanya, diampuni kemudian kesalahannya, kehilafannya, karena dia hanya lupa. Dia jatuh kemudian makan buah itu karena lupa, bukan dia sengaja. Itu dalam Al-Quran. Nah, maka kami umat Islam memuliakan Adam alaihissalam atasnya keselamatan. Nah sekarang, kok malah bukan Adam aja yang dikutuk olehmu, tapi semua keturunannya. Dalilnya mana? Kalau Anda tidak memberikan dalil, berarti Anda sama saja dengan iblis. Berarti Anda adalah keturunan sibilisisis. Nah, itu berlaku untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah juga. Coba, kalian punya PR dari kami, carikan kami data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya untuk melegalkan Kristus mati nebus dosa. Tapi faktanya, Roma 8:10 kalian juga mati karena dosa. Pret. Lanjut. Gimana naik lagi tuh? Kebal dia ya. Yang lain dulu Bang. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Betul-betul nggak ada malunya. Oke, petani, selamat bergabung, petani muda. Halo, petani muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang. Ini mau numpang tanya ya, mau minta tipsnya kayak gimana gitu ya, ke Bang Zuma atau ke siapa aja lah yang paham-paham gitu. Ya, silakan, tanya apa Bang? Gimana sih tipsnya biar dia Kristen, Protestan, dia kadang bingung pengen masuk Islam tuh, kadang bingungnya, kadang mikirin keluarganya juga gitu, biar
tahu agama yang benarnya tuh gimana? Kayak tadi kan aku nanya di Roma berapa? Roma 8 nomor 10 ya tadi. Yang Yes. Yesus mati dan menebus dosa itu jawabannya di Roma 8 nomor 10 ya tadi. Iya. Gini aja Bang Petani, gini aja Bang Petani. Abang DM saya, nanti saya kasih nomor WA saya. Selanjutnya komunikasi sama dia melalui WA saja biar pribadi diskusinya. Baik, Bang. Nah, mana tahu dia malu kan atau sungkan dia kan mau mempertanyakan sesuatu di Komal ini, takut disaksikan keluarganya, ditonton oleh teman-temannya. Udah kita jalur belakang saja. Bener Bang, karena gengsinya tuh masih tinggi banget yang namanya orang Kristen. Iya. Gengsinya. Orang Batak dia Bang Petani. Bener. Nah, apalagi dia orang Batak kan, ada banyak memang yang jadi pertimbangan sama dia. Meskipun sudah kandas dia dengan imannya, ada beberapa hal lagi yang masih membelenggu dia. Terkhusus ya doktrin dan juga tekanan dari keluarganya ke depannya. Itu wajar, itu serangan serangan psikis terhadap diri dia. Ya insya Allah saya sudah melewati itu, ya, dan insya Allah saya juga bisa memberikan tips nanti kepada dia bagaimana ke depannya, gitu loh, bagaimana menghadapi keluarga. DM aku aja nanti Bang Petani ya. Ini abang Baik Bang, makasih ya. Nanti kasih kontak persenku, oke Bang Petani ya. Terima kasih Bang semuanya. Yo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Next. Si Rasmi lagi Bang Faruk. Dia memang gak ada malunya nih. Udah pergi dia. Rasmi adalah penipu, narasinya tak bisa dibuktikan. Oke, Rizky, selamat bergabung. Rizky. Ya, Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Iya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang Rizky? Waalaikumsalam. Ini saya mau menyampaikan ke Bang Zuma sama Mbak Nora. Ya, silakan, Mbak. Untuk para teman-teman, terima kasih untuk menegakkan ajaran agama Islam. Teruntuk Bang Zuma sama Mbak Nora itu terima kasih. Kami terbantu di sini yang ada di Bali, karena banyak dari teman-teman apologet. Di sini kekurangan untuk teman-teman apologet yang ada di Bali. Mohon direalisasikan ada penempatan apologet di Bali gitu. Pembuatan cabang gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Zuma gitu. DPW Bali ya? Iya Bang Anda, gimana Bang Anda? Di Bali sudah ada DPW-nya Bang? Bang Zuma. Coba mungkin ada tanggapan, monggo. Bang Zuma, untuk di Bali sudah ada DPW nggak Bang? Untuk DPW apinya Bang? Zur Sorry. Tadinya ada yang mencalonkan diri untuk jadi pengurus. Cuman SK belum kita turunkan, gitu. SK belum kita turunkan. Tapi dia udah aktif untuk ya, di DPW Bali. Api, ya? Dia udah aktif di Bali menggaungkan api. Iya. Sudah aktif. Siap. Kalau boleh tahu nama akunnya Kalau siapa? misalnya Bang? nanti ada yang Bang Rizky sana. belum. Oh, yang tadinya ini Ibu siapa? Bu Sonia apa? Lupa saya sahabat saya itu. Bu Sonia tadinya, tapi belum kita SK-kan karena waktu itu kelihatannya beliau sibuk. Nah, kalau misalnya ada yang memenuhi syarat sesuai dengan standar dari API pusat, silakan mengajukan diri untuk mengajukan pembentukan Mu'alaf Center atau wilayah yang ada di Bali. Hubungi siapa? Dinda Kores atau Sekretaris Ardiansa. Gitu ya Bang ya. Nggih. Ya silakan. Saya makan dulu Dinda Faruk. Lanjut dulu deh.
Jadi begitu Bang Rizky, aku abang coba cari akun atas nama Sonya. Coba beliau, abang itu koordinasi kepada beliau, kan gitu, itu apa bergabung kepada beliau. Tapi intinya ternyata SK itu belum turun ya, itu kan tuh API di Bali itu belum ada legalitasnya dari API pusat itu sendiri. Tapi ketika nanti teman-teman di Bali bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan kinerjanya untuk menggaungkan API di Bali nanti, bukan tidak ada kemungkinan ya nanti insya Allah ke depannya ya DPP dari API pusat itu akan memberikan SK pembentukan manajemen yang ada di API Bali itu tadi, Bang. Nggih. Ya. Ya untuk sementara keliling-keliling Komar Muslim dulu lah, kan, untuk memahami bagaimana kinerja dari API, gitu loh. Bagaimana program-programnya API, visi dan misinya API, gitu loh. Tapi insya Allah kalau kembali sudah mantap, jadi ajukan ke API pusat kan oleh Bang Ardiansa supaya dibentuk itu API DPW API Bali. Ya. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Bang, suwun. Oke, naikkan lagi moderator yang lainnya. Next. Ya, ada silakan. Mau naik berdiskusi silakan. Aku habis. Oke, aku Hafiz, selamat bergabung aku Hafiz. Aku Hafiz. Halo. Aku Hafiz. Aku Hafiz. Turunkan moderator. Tekan yang lain. Moderator turunkan aja lagi aku Hafiznya, naikkan yang lain. Love in my heart. Ini pasti aku dia perempuan nih, love in my heart ini. Naikkan lagi moderator. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini ada 1,5 mata memandang, 1,5K mata memandang. Tembuskanlah tap-tap layar kita ke 1 M teman-teman ya. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan teman-teman. Kepental wow ini ya. Kapan cairin dong? Sekarang kita sampaikan cairin dong. Cairin dong. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang mencairkan gondrong. Naikkan lagi, Sal. Gak ada Bang, gak ada. Dekat aku 0. Oke, Kyureno, selamat gabung Kyureno. Hai Bang Yuyo, hai Bang Sukardito. Kyureno, mana nih? Next Sal, naikkan lagi ya Sal. Nggak ada tamu di sini. Loh, sepi. Coba nih ada Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, silakan Kak Yulia. Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan. Bismillah ya. Ya, bismillah. Ini saya terima kasih sebelumnya buat Bang Faruk, buat teman-teman semua, dan buat juga Bang Suma. Ini 2 hari yang lalu, saya itu masuk ke Unilifa itu di roomnya Bang Iqbal, kata Bibel, roomnya Bang Iqbal. Di situ ada debat sama yang bernama akun Kitun. Nah, akun Kitun ini
ternyata dikasih panggung oleh Uniriva itu untuk mencari info apakah ajaran Sikitun ini bagaimana gitu. Jadi kan dikasih lama di situ dia sebagai narasumber. Jadi ini tolong saya diselidikin buat teman-teman kita apalagi di Islam, hati-hati ada ajaran baru yang Uniriva sendiri itu sudah mengklaim itu kalau itu ajaran Sikitun ini itu semacam nama ajarannya Ahmadi. Al-Mahdi. Iya betul. Dan dia mengklaim juga kalau Ka'bah itu adalah Ka'bah palsu dan segala macam ajaran yang dia sebarkan. Hati-hati buat anak-anak kita. Itu aja yang saya kasih info Bang Faruk dan buat Bang Zuma. Tolong apologet Islam kita ini diselidiki nih yang ajaran ini ya, jangan sampai menyebar. Kalau menurut dia waktu ngebahas di akunnya Bang Iqbal itu kurang lebih baru 3 tahun ya, baru 3 tahun dan mereka juga sudah mengeluarkan kitabnya katanya gitu, ditunjukkannya kitabnya gitu. Jadi kita hati-hati karena dia mencomot Al-Quran, juga mencomot juga Bible. Nah, dia mengaku juga sudah ditanya-tanya kalau memang Bible dia ambil dari situ narasumbernya gitu. Itu aja Bang Faruk, teman-teman semua terima kasih saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu semua. Ini bersama buat Yulia. Tapi yang jelas ya, saya sudah menyaksikan beberapa kali di Sikitun melambai itu dengan Uniriva ya. Dia sudah menyatakan kitab dia itu bukan Quran, tapi hasil buatan. Mereka merancang sendiri kitabnya. Gitu. Jadi karena kitabnya bukan Quran, berarti Sikitun sendiri sudah mengakui dia bukan Islam. Ya, tapi agama yang dibuat dia itu adalah agama baru. Dimana ketika kita kaji pun tentang siapa Tuhannya, kan gitu, siapa Nabi dia yang dia ikuti, tentang siapa Imam Al-Mahdi yang dia sampaikan itu nggak jelas semua, teman-teman. Jadi begini teman-teman, ketika kita mendengarkan sebuah narasi dari seseorang yang tidak kita kenal, ya coba kita kaji narasinya dengan disiplin ilmu, gitu loh. Sebelum kita mengkaji lebih dalam siapa yang menyampaikan narasi itu tadi. Orang seperti Sikitun itu ngapain didengerin ngomong? Dia laki atau perempuan aja nggak jelas, coba. Nggak usah kasih panggung, jumpa orang kayak gitu blokir. Jumpa orang seperti itu blokir, nggak usah singgah ke kemalnya, nggak usah juga diajak berdiskusi dia. Gitu loh. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kan, aku lebih baik berdebat kepada 100 orang cerdas daripada berdebat sama 1 orang bodoh. Kita ngobrol, berdebat dan diskusi sama orang bodoh, otomatis kita akan jadi bodoh. Itu Sikitun dan teman-temannya itu adalah manusia yang berupaya menolak syariat itu, mau hidup bebas. Mereka membuat sekte sendiri, mereka membuat agama sendiri, di mana ujung dari agamanya itu adalah sebuah kebebasan. Bebas dia kawin sama anjing, bebas dia kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pembantaian tusbol secara massal, suka-sukanya mau ngapain, itunya itu, isinya itu. Orang-orang itu semuanya isinya itu. Yang nggak mau diatur oleh syariat, mau hidup bebas tapi ngaku-ngaku bertuhan. Sedangkan Adam saja begitu diciptakan oleh Allah, langsung ada aturan kepada dia. Perihal tentang buah ini jangan kamu makan, ada larangan, gitu loh. Ada syariat juga ditetapkan atas diri Adam. Bagaimana orang mengaku-ngaku diri bertuhan tapi tidak ada ketetapan syariat atas dirinya? Malahan ketika dia membuat sebuah agama, mendirikan sebuah agama itu didirikan atas dasar hawa nafsunya sendiri. Kok saya didengarkan orang seperti itu teman-teman? Bila perlu, kalau memang di Indonesia dilaporkan orang kayak gitu ke pihak yang berwajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Ihwan, cair dong, diberkatilah Pak Abu Ihwan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini ada lagi yang si Jadi selamat bergabung Jadi.
Halo, jadi amin amin. Syukron Pak Ikhwan ya. Pak Abu Ikhwan, barakallahu fikum. Jadi halo. Oh, dia di Inggris Bang Faruk, pantas lah keluar-keluar muncungnya di Inggris semuanya. Gak percaya kalian, masuklah kalian ke pemahaman Siti Kutub itu. Dihantam terus buat tuh apa belakang kalian. Itu umat penghalal lubang belakang itu. Jadi saya bergabung. Ngomong aja pun berserak segitu nih tuh. Oh, ini banyak ini minta naik ini. Naikkan semua Sal. Aduh, si Sal pun nggak dinaikkan ya. Banyak lo minta naik Sal. Sorry, aku lagi baca, sambil baca. Oke. Mana orangnya? Oke, Bundes, selamat bergabung Bundes. Halo Bundes. Turunkan Sal. Hasratman, selamat bergabung Hasratman. Hasratman. Halo Hasratman. Turunkan. Ropinya, selamat bergabung Ropinya. Halo Ropinya. Makanya teman-teman ya, Bang Faruk selalu mengajak teman-teman ya, istri, anak-anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, dekatkan dirinya sama Quran. Para kafir harbi yang membenci Islam itu, mereka berupaya mempelajari Quran supaya kalian tidak percaya lagi Quran dan menjauhkan diri dari Quran. Kalau udah jauh kalian dari Quran, otomatis sudah dekat lagi kalian dengan kekafiran. Kalau kalian jauhkan diri pada Quran, tidak berupaya membaca Al-Quran, minimal ya 1 hari entah 1 lembar, 1 hari entah beberapa ayat. Tidak ada tanggung jawab dalam diri kalian untuk mengetahui apa isi Quran kalian. Dan ketika pada waktu yang sama orang memelintir Al-Quran, dicomot-comotnya 1 ayat, bahkan ditafsirkannya, dijelaskannya sesuai dengan hawa nafsunya, termakan kalian. Anak keturunan kita itu dijaga Bang. Ya, dekatkan mereka kepada Quran. Sampaikan mereka kepada majelis-majelis Quran supaya mereka mendapatkan informasi dan pemahaman Quran dari orang-orang yang memang menguasai Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sebaik-baik dari kamu adalah yang mengajarkan Quran dan juga mengajarkannya. Mereka sekarang Bang, orang-orang kafir itu tidak ngajak kamu murtad. Ayo murtad, tidak. Tapi cara mereka yang mereka lakukan tuh saat ini sudah berbeda. Mereka berupaya memelintir Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Supaya apa? Supaya kalian tidak percaya dengan Quran. Cara kedua yang mereka lakukan, mereka berupaya ya menjatuhkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Supaya rasa di dalam hati kalian muncul kebencian dalam diri kalian terhadap Nabi. Itu tujuan mereka. Ketika kalian sudah tidak percaya lagi dengan Nabi, kalian memiliki persangkaan yang buruk terhadap Nabi, maka dengan mudah mereka mengajak kalian untuk murtad. Bahkan gak usah diajak pun kalian akan murtad. Gitu loh. Mereka menutupin itu ayat-ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW dengan penuh kemuliaan. Satu-satunya Nabi dikatakan menyucikan jiwa, yang menyucikan Nabi Isa AS itu masih dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Di atas suci ada yang menyucikan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Itu gak dibaca sama mereka. Itu gak disampaikan sama mereka. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyucikan, itu nggak dibaca sama mereka, nggak disampaikan. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran di mana ayat itu dijadikan untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Padahal andaikan pun ada ayat penyudutan itu tadi, sudah turun wahyu atau ayat yang lainnya di mana ayat itu memperbaiki keadaan Nabi di depan Allah itu sendiri, bahkan di depan manusia itu sendiri.
berupaya menjatuhkan budi pekertinya Nabi, menjelekkan adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tapi mereka tidak pernah membaca surah Al-Qalam ayat 4, di mana di situ dikatakan Allah langsung mengatakan, sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan aku Bang Farouk ini punya budi pekerti yang agung, udah hebat kali kurasa di Indonesia ini kan. Udah paten kali aku kalau dikatakan Bapak Prabowo budi pekerti budi agung. Tapi ini Allah Rabbul Alamin, Allah sang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta yang mencukupi rezeki seluruh makhluknya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Maka seharusnya jika pun teman-teman belum memahami isi Quran itu tadi, ketika ada informasi yang menyudutkan Nabi, mengolok-olok Nabi, ya surah Al-Qalam ayat 4 itu bisa jadi pegangan kalian untuk mematahkan fitnahan mereka terhadap Nabi. Allah aja mengatakan dia memiliki budi pekerti yang agung. Apa pula dari kafir harbi itu bisa kalian percaya ketika mereka memfitnah dan juga menebarkan syubhat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yo, naikkan lagi Sal, yang lainnya. Oke, sayang kamu setelah bergabung. Sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Itu benar, saya juga dengar waktu di roomnya Unir IPA itu ada si Kitun itu malam itu, memang itu sesat itu Bang. Bukan sesat lagi dia Bang, dia penyesat. Kalau sesat dia hanya korban. Kalau sesat dia jemaahnya. Tapi dia mensyiarkan, dia penyesat, bukan sesat lagi. Metode yang dia gunakan itu adalah metodenya Paulus. Penyesat ya Bang, sesat lagi. Lanjut Bang sayang. Iya, malam itu kan dia bilang gini, apa? Masalah Ka'bah palsu, terus masalah kitab sucinya lagi dirilis, terus apalagi yang ingat malam itu dia bilang itu ya. Jadi emang benar-benar nyimpang kalau menurut saya itu pribadi Bang. Termute Bang Farouk. Iya, diblokir aja dulu orangnya Bang, gak usah kita bahas lagi di sini Bang ya. Iya. Ya siap, makasih banyak Bang ya, Bang sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, naikkan lagi Sal. Sepi Bang, sepi. Hah? Sepi, nggak ada orang. Tapi ada ini. Peripat kali, peripat. Cendro diberkati Bang N Bidoryo. Nih manusia penuh dosa. Penuh dosa mau bangga lah Bang. Kalau banyak dosa mau ngampung Bang. Oke, Bang, ini sudah bergabung ya. Halo, Wir. Ya. Oke, manusia, selamat bergabung manusia. Aduh, ya bang, kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam turunkan aja. Manusia. Ya Bang. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam Bang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Ada yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Sesuai tema ya Bang. Ya, ada yang disampaikan Bang? Silakan Bang. Apa ya? Ini Bang, apa namanya? Mau cerita sedikit sih Bang. Jadi kan di tempat saya ini Bang, ini kan mumpung ada Bang Zuma kan. Di tempat saya ini Bang ada orang tua sekitar umur 50-an Bang ya kan. Ya. Dulu itu dia kan kerja di pertambangan Bang. Gimana?
dulu itu kan dia kerja di pertambangan. Ya, terus? Sekitar ada kurang lebih ada 10 orang yang kerja di situ. Nah, mereka tuh kena musibah longsor gitu, Bang. Ya, terus? Musibah longsor, jadi ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia, termasuk bapak itu, Bang. Iya, terus? Tapi bapak itu mati suri, Bang. Bangkit pada hari ketiga? Enggak. Pokoknya dia itu tuh sempat meninggal, Bang. Orang Kristen ini, Bang. Orang Kristen meninggal. Iya, bangkit pada hari keberapa dia, Bang? Itu saya kurang tahu, Bang. Kayaknya hari itu. Ini muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Yang mau ditanyakan apa nih, Bang? Jadi kan dia kan sempat meninggal tuh, Bang, mati kan, suri kan. Nah, ceritalah dia nih, Bang, kejadian di alam situ kan. Iya. Kata dia tuh ketemu sama makhluk katanya kan, tapi nggak bisa disebutin katanya. Iya. Disuruh masuk Islam, Bang. Iya. Jadi bapak itu tuh masih ada hidup sampai sekarang, Bang. Jadi sekarang tuh bapak itu Islam. Masuklah Islam dia kan dari kejadian itu kan. Iya. Cuman sekarang ini nih dia ini bingung, Bang, mau Islam apa kembali ke agamanya yang dulu gitu kan. Sedangkan dia udah pernah ngalamin di alam sana itu, dia itu kayak dikasih peringatan gitu loh, Bang, ya kan. Mengalami penglihatan lah dia gitulah ya. Tapi dia ini bingung, Bang, karena di lingkungan dia itu tuh mayoritas non muslim, Bang. Gitu. Iya. Jadi kayak mana itu, Bang, masuknya itu seperti apa pandangan menurut Islam ya, Bang? Oke, kita kaji pelan-pelan, Bang, ya. Kita kaji pelan-pelan. Kita kaji pelan-pelan perihal tentang mati surinya dia, ya. Oke? Iya, Bang, ya, Bang. Yang pertama, ketika dia menceritakan mati surinya, dia orang beriman atau orang kafir? Ketika gimana, Bang? Ketika dia menceritakan tentang kondisi mati surinya, dia bahagian dari orang-orang beriman atau orang kafir? Dia yang meninggal, Bang. Dia yang meninggal, mati suri. Iya, ketika dia mati suri nih, Bang, bangkit dia dari kematiannya. Ya kan? Terus dia menceritakan, aku waktu mati begini, tengok lo begini. Ketika menceritakan ini, dia orang beriman atau orang kafir? Dia udah Islam, Bang. Tidak loh, Bang. Ketika dia menceritakannya loh, Bang. Begitu dia bangkit kan dia belum Islam kan, Bang? Udah. Hah? Oh ya, belum. Nah, belum. Makanya, Bang, di dalam Al-Qur'an persaksian dari orang kafir itu ditolak, Bang. Ditolak. Persaksian dari orang kafir itu ditolak. Gitu loh. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan Allah, ketika ada informasi yang kau dapatkan dari orang kufur, jangan langsung kau percaya, kata Allah. Jangan langsung dipercaya. Gitu loh. Ya silakan dia bercerita seperti itu, tapi kita nggak bisa langsung percaya karena apa? Dia orang kafir. Yang bercerita ini orang kafir, itu yang pertama. Yang kedua, tapi emang memang apa yang diceritakannya itu benar-benar dialaminya, mustahil, Bang, dia mampu menceritakannya, Bang. Mustahil, Bang. Ini nyata, Bang. Gak mampu dia menceritakannya kepada makhluk, Bang, karena mengerikannya kondisi itu, Bang. Gak akan mampu dia. Sekarang gini ku ceritakan sama Abang. Abang pernah nengok nggak veteran perang? Perang. Pasukan veteran perang. Iya. Nah, pasukan veteran perang, ketika mereka pulang dari perang, apakah mereka itu langsung dikembalikan kepada keluarganya? Enggak, Bang, karena mereka mengalami gejolak fisiologis itu, Bang. Dinormalkan dulu ini, Bang, fisiologisnya, Bang. Kalau nggak bahaya dia, nyentuh orang bunuh, disentuh orang dia akan dibunuhnya. Karena mengerikannya kondisi perang. Dia lihat dengan mata kepala dia, kepala yang pecah lah, daging tercabik lah, dia lihat itu. Dia trauma, dia mengalami trauma yang mendalam. Dia harus dinetralkan dulu dia di camp-campnya, di markasnya.
Nah, setelah dokter menyatakan fisiologisnya udah kembali normal, baru dia dikembalikan ke keluarganya. Kalau nggak bahaya dia. Dia berseberangan sama orang, salah ngomong sama orang, dia anaknya musuh, dihantam sama dia. Kondisi di medan perang saja fisiologis dia terganggu. Orang yang pulang dari perang, Bang, medan perang, Bang, nggak pernah bercerita dengan santainya. Aku waktu di medan perang, ada tuh kawanku, dilempar sama granat, pecah kepalanya, betul. Karena apa? Fisiologisnya ini terganggu, Bang, mentalnya itu terhantam. Dengan mata kepala sendiri dia melihat daging kawannya yang tercabik-cabik gitu loh. Orang yang pulang dari medan perang saja tidak bisa menceritakan kondisi dia di medan perang, keadaan di medan perang. Karena apa? Tertekannya dirinya pada saat itu. Takutnya dirinya pada saat itu. Ada orang cerita sempat mati, udah masuk dalam alam barzah. Begitu mudahnya dia menceritakan alam barzah. Tanpa beban dia menceritakan alam barzah, cobalah. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang alam barzah kepada para sahabat, semua sahabat pingsan. Gak ada sahabat itu mendengarkan, iya Rasulullah, dihantam kepalanya dengan gada yang besar yang Rasulullah. Di mana gada itu andaikan dihantamkan pada gunung-gunung itu kan hancur. Iya loh sahabat, gak gitu. Gak gitu. Kena mental dari para sahabat, padahal mereka sudah divonis masuk surga. Dihantam mental dia, menangis mereka terisak-isak. Menangis terisak-isak, padahal dinyatakan masuk surga loh. Begitu mereka terisak-isak, pingsan semua. Semua sahabat pingsan. Jangankan dah sahabat Nabi, Rasulullah SAW pun ketika diberitakan Jibril tentang kondisi neraka, Rasulullah SAW pun menangis. Terisak-isak dan berkata, cukup Jibril, cukup ya Jibril. Bagaimana ada orang yang pernah hidup masuk dalam alam barzah, begitu enteng dia menceritakan tentang alam barzah. Itu loh. Berarti ada indikasinya apa yang disampaikannya itu adalah kebohongan belaka. Nah, kebohongan itu dinyatakan dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Di mana saat ini dia ada di ambang pintu kan, antara Islam dengan murtad lagi kan, gitu bang manusia kan? Ya ya. Nah itu jawabannya, dari awal dia udah bohong. Tapi itu ini bang, ini mohon maaf nih bang, apa namanya, sedikit saya mau ngomong lagi nih. Tunggu bang. dulu, Kak Delta ini Islam Kristen Kak Delta? Islam. Oh izin kakakku ya, off cam aja kakaknya. Ya kalau mau on cam pakai hijab dulu kakak tuh ya. Ya silakan bang manusia, apalagi mau dibahas? Nah tadi kan abang bilang kan dia kan udah sempat masuk alam barzah. Ya itu dong diberkati lah bang. Tadi kan abang kan bilang kan dia kan sempat masuk alam barzah gitu kan. Nah cuman di sini bang, si orang tua ini ya kan, dia ini belum sempat kayak dikubur tuh belum bang. Ibaratnya tuh dia tuh kejadian kena timpah tanah longsor, hari itu juga dia ibaratnya yang lainnya 7 orang tuh mati bang, teman-temannya tuh meninggal, ya kan? Cuman dia ini kayak setengah mati, kayak mati suri gitu bang, mati suri. Jadi kalau sumpamanya apa? Belum sempat dikubur. Abangnya ada di lokasi nggak? Hah? Enggak, waktu kejadian abangnya ada di lokasi enggak? Kalau saya sih memang cerita dari orang-orang kampung bang, karena orang bang, gue bilang tadi di awal bang, Islam ini terang bang, hitam katakan hitam, putih katakan putih, nggak ada mati suri. Jadi mati ya mati, nggak mati ya nggak mati gitu loh, nggak ada tengah-tengah antara hidup dengan mati, nggak ada bang. Jadi gini abangku ya, bang manusia ya, afwan abangku. Jangan kita sibukkan otak kita dan pemikiran kita dengan sebuah berita yang belum tentu benar adanya bangku. Iya kan? Jangan bang, aku yakin bang, kalau memang waktu itu dia belum meninggal pun, terus dia diperlihatkan dengan kondisi seperti itu bang, ya kondisi seperti itu. Tapi dia masuk Islam bang. Iya, tapi saat ini dia hendak murtad kan?
Tapi dia ini masih Islam, tapi kebingungan dia tuh. Jadi kayak nggak tahu dia tuh mau menganut agama mana sekarang. Gini aja Bang Manusia. Abang DM aku, nanti aku kasih nomor WA aku komunikasi sama dia melalui nomor WA, gimana Bangku? Ya bukan nggak kenal deket sih Bang, ya kan masih jauh kan. Jadi gimana cara aku menolongnya Bangku? Enggak. Saya cuman ini aja Bang, cuman mau nambah wawasan saya aja gimana menurut pandangan agama kita gitu. Bang Faruk gitu. Saya mau menginformasikan. Nah, tapi gini Bang, kan tadi Bang Faruk udah menceritakan banyak tadi. Ketika dapat suatu peristiwa, jangan kamu menelan langsung peristiwa tersebut, kamu cari narasumbernya, sumbernya dari mana, nggak boleh kamu telan mentah-mentah. Udah dilarang tadi. Jadi kasih tahu Bang Faruk tadi. Ya abang harus tahu sebelum abang menyampaikan kemari, abang harus cari tahu dulu tuh informasi benar atau tidak. Sementara abang kalau kata Bang ya kan, kalau itu sih memang saya udah tahu. Kalau kata abang tadi informasi itu kan saya udah tahu, saya udah cari informasi. Bahkan satu kampung itu pun ibaratnya udah kemana-mana cerita itu Bang, sampai ke kecamatan-kecamatan kampung lain juga. Gitu. Sama cerita ini Bang tentang itu Bang. Bahkan sampai dunia menyatakan, tetapi tidak kebenarannya ada. Dunia menyatakan nih bahwasannya gara-gara dia terhapuslah kurban-kurban orang lain. Tapi nyata enggak. Gimana tuh? Kalau saya pribadi sih Bang ya kan, ya mohon maaf nih Bang ya kan, kita kan punya pandangan masing-masing karena kan saya juga lihat beda lagi Bang. Kalau pribadi itu beda lagi. Nah dalam Islam kan menggunakan dalil Bang, dalilnya dari mana gini-gini sampai kemari. Nah kalau abang bilang pribadi, kalau dia menuangkan teh botol pun itu pribadi dia, nggak jadi masalah. Hukum iya, kita susahnya gini Bang Manusia. Kamu ini sudah menelan bulat-bulat informasi dari dia, dari orang-orang. Benar itu dialaminya. Padahal ya belum tentu pasti informasi yang kau dengar ini Bang benar dialaminya, itu belum tentu pasti Bang, belum tentu pasti, dan besar kemungkinan pun dia berbohong. Karena apa? Dari tanda-tandanya Bang dia besar berbohong. Gini besar Bang, kemungkinan dia bohong. kita ambil kesimpulan aja nih Bang ya kan, artinya begini, kalau sumpamanya dia berbohong, kalau dari menurut pandangan saya Bang ya, nggak mungkin dia merelakan agama dia dulu, dia sampai mual. Bang, bapak aku Bang, kalau abang masuk ke kampung aku Bang, seluruh kampung itu bapakku tahu Bang. Bilangkan aja si Erson Pasar Ibu semua tuh tahu kampung bapakku tuh. Apakah bapakku juga demikian? Bukan jadi tolak ukur ya tentang udah peristiwa. gini aja Sal. Ya udahlah, anggaplah berita itu benar, anggaplah kejadian itu benar. Nah, yang jadi korelasinya, yang jadi persoalan hidup kita itu apa ini Bang Manusia? Yang mau kita urusin apa ini? Bang Manusia, yang mau kita urusin apa ini dan kejadian itu? Nah gini Bang, tadi anggap aja lah, misalkan itu ibaratnya kan keluarga kita gitu kan, kita kasihan aja Bang sama orang tua itu gitu kan. Iya. Artinya kan dia kan udah dapat pencerahan, dapat hidayah gitu kan. Iya. Nah, cuman artinya kenapa kok sampai dia bingung, mungkin dari lingkungan dia juga